Tips memilih pinjol dengan cicilan ringan dan bunga rendah agar terhindar dari galbay. Halo sobat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Yuk, bagaimana sih cara memilih aplikasi pinjol? Kan banyak banget ya guys ya. Dan kita tuh biar bisa tahu tuh mana yang paling rendah bunganya dan cara menghitung bunganya sehingga kita itu nggak terjerat galbay. Selain itu perlu diperhatikan, biarkan ada keluarga saya yang udah terkena korban galbay karena pinjem aplikasi ini bunganya tinggi banget, lalu diteror, kemudian pinjem aplikasi lain buat gali lubang tutup lubang hingga akhirnya menjadi bola salju. Sekarang di semua aplikasi pernah dipinjem dan galbay. Akhirnya apa? Stres ya. Stres, tapi sekarang udah bangkit, kasih motivasi supaya tenang, gak usah panik. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Cara pertama adalah periksa legalitas OJK. Ini penting banget ya. Pinjol yang terdaftar di OJK itu membuat kita nyaman dan tenang. Meskipun ada oknum debt collector yang nakal, tapi minimal kita itu memiliki payung hukum. Kita memiliki hak nasabah asalkan dia udah terdaftar di OJK. Dalam surat edaran OJK tahun 2022 sama dalam Undang-Undang Nomor 8 di tahun 99 kayaknya, bahwasanya konsumen itu dilindungi saat menggunakan jasanya tentang keamanannya, keselamatannya, kenyamanannya. Bahkan saat menagih dilarang menggunakan kekerasan, intimidasi, menurunkan reputasi, menyebarkan data, itu nggak boleh. Makanya kalian harus menggunakan pinjol ilegal, pinjol legal maaf. Di sisi lain, pinjol legal juga udah memberikan batasan bunga per hari sekitar 0,3% per hari ya. Kalau nggak salah kalian bisa cek-cek lagi ya. Dan nanti bertahap di tahun berikutnya bisa 0,2 per hari hingga nanti akan terus dikurangi bunganya itu nggak tinggi-tinggi banget biar nggak nyekek. Itu saya udah tanya sama otoritas jasa keuangan WA dan dikasih link. Ada banyak banget guys. Ini update yang terbaru tahun 2024 21 Oktober. Ini yang paling baru saya cek. Ada banyak banget, ada Dana Mas yang terkenal ya, Dompet Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash ini juga lumayan loh ya, terkenal bunganya rendah. Pinjaman Go, kemudian ada Kami, di sini ada Rupiah Cepat, Julo, Indodana, Dana Rupiah, Ufon Finansial, Alami, Singa, Easy Cash, Finplus, Uangmi, Pinjam Duit, Cash Cepat, Cicil, Pinjam Gampang, Kredinisya, Solusiku, Cairin, yang biasanya sering-sering diiklanin ya itu ya, Uku, Dana Bagus, ada Pundi, kemudian Aku Laku dia itu masuk ke perusahaan mana? Kayaknya dia masuk juga guys, cuma nggak pakai nama Aku Laku. Dana Cita, kemudian Dumi nggak terlalu ya. Dosaku, yaitu yang terkenal yang bisa kita lihat ada Watas ini, Klik Cair Asetku nggak pernah dengar. Nah, tips yang kedua yaitu bandingkan suku bunga per hari, per bulan. Ini pinjol itu ada banyak ya. Kita harus bandingkan suku bunga dan juga biaya admin. Ingat, memang suku bunganya misalnya rendah. Misalnya di Aku Laku ini, kalau saya pinjem 2 juta, guys. Nah, pinjem 2 juta, ini durasinya 2 bulan, kemudian yang diterima uangnya 2 juta. Ada yang diterima uangnya nggak 2 juta, itu dihitung juga. Dan ada juga yang pakai biaya admin, ini nggak pakai biaya admin. Dana yang diterima 2 juta, angsuran pelunasannya 1.124 per bulan. Ini dalam durasi 2 bulan. Maka ini ketemu bunganya per bulan adalah rumusnya gini, total dibayar dikurangi jumlah pinjaman awal. Kalau total dibayar ini saya mendapatkan 2.248 totalnya ribu ya rupiah. Kalau pas hutangnya 2 juta maka dikurangi ya, jadi 248.000. Nah, untuk menghitung bunganya itu 248.000 dibagi 2 juta dikali 100, ketemunya bunganya per 2 bulan itu ketemunya 12,4%. Total bunga ya. Jadi kalau misalnya dibagi per bulan itu ketemunya 6,2%.
Kalau misalnya dibagi per hari itu ketemunya masih 0,207%. Itu masih di bawah 0,3 yang ditentuin oleh otoritas jasa keuangan. So masih masuk lah. Kalau saya ngelihat sih aku laku ini termasuk yang kecil bunganya. Kemudian Shopee juga kecil es pinjam. Memang misalnya pakai Kredivo, kita pakai Kredivo sama ya dengan total pinjaman yang sama, misalnya 2 juta, anggap aja di sini kita mau pinjam 2 juta. Nah, 2 juta misalnya kita pingin cicil, wah di sini nggak ada opsi 2 bulan ya. Jadi susah bandinginnya. Guys. Udahlah, anggap aja misalnya opsi 3 bulan, cicilan 764.550. Jumlah pokok yang dipinjam tuh bertambah, padahal kita pinjamnya 2 juta, tapi jumlah pokoknya jadi 2 juta 127 di mana? Kredivo 127.660. Ini nyekek banget, guys. Biaya administrasinya masih ada biaya administrasi 6%, 127. Udah biaya pokoknya dinaikin, biaya administrasinya diadain. Udah biaya pokoknya dinaikin, terus ada biaya administrasi. Nah, mari kita hitung. Cara menghitungnya, jumlah total pembayaran misalnya dari biaya administrasi, kemudian sama biaya yang diterima, lalu dikurangi sama biaya uang yang kita terima. Perhitungannya kayak gitu ya buat lihat bunganya. Ini kalau kita hitung-hitung nih, misalnya komponen yang masuk sama yang diterima oleh aplikasi. Kayak misalnya di aplikasi mana ini, Kredivo. Uang yang diterima itu 2 juta, biaya admin 127.660, kenaikan pokok pinjaman di sistem 127.660 juga. Total angsuran kalau diangsur itu 2.293. Kita total ya. Total pembayaran semuanya diterima. Nah, jadi total pembayaran 3 bulan itu 2.293.650, diambil 2 juta ditambah 127 dan 127. Ini nyekek banget, guys. Presentasinya jadi kayak gini nih. Kacau banget. Aduh. Presentasinya jadi 27%. Ketemunya ini per bulannya 9,15%. Sedangkan aku laku tadi ketemunya 6%. Makanya kalau soal pinjam meminjam itu perlu banget diperhatikan biaya administrasi, biaya dan lain sebagainya. Ingat ya, rumus bunga itu udah aku cantumin ke kalian. Kalian tinggal hitung aja pakai kalkulator atau pakai mesin atau pakai AI, terserah. Yang penting kalian hitung kira-kira bunganya tinggi atau enggak. Dijamin kalian gak akan terjerat lagi sama yang namanya pinjol yang mencekik. Ya, makanya ini pemula wajib nonton nih, guys. Silahkan kalian cek-cek deh, ada Pundi, ada Kami, Kredivo, Rupiah Cepat, bandingkan bunganya. Ingat ya, yang cerdas dalam menghitung bunga. Udah saya kasih tahu cara menghitung bunganya. Tips yang ketiga yaitu evaluasi jangka waktu cicilan. Pilih tenor yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau bisa 1 bulan, semakin cepat bunganya semakin rendah. 1 bulan. Kalau bisa misalnya pinjamnya cuma dikit, 1 bulan aja. Kalau pinjamnya banyak, misalnya 12 bulan atau 6 bulan lah. Jangan cepet-cepet, nanti kalian akan mencekek, akhirnya galbay. Itu. Yang keempat, transparansi biaya. Saat kalian mendaftarkan pinjol itu harus transparan, guys, pembiayaannya ya. Berapa gaji kalian? Itu transparan, slip gajinya kalau bisa dikasih tahu. Kalau kalian berbohong, slip gajinya bilang banyak, ternyata dikit, wah ini parah nih, ini bisa-bisanya kalian galbay. Tapi ya nggak akan dimarahin, kalian punya hak sebagai nasabah. Yang jadi masalah adalah mungkin slik OJK kalian bermasalah. Core kolektibilitasmu yang kayak di sini, yang kayak ini nih, mungkin nanti bisa jadi 5. Karena saya ini lancar, maka kolektibilitas saya 1. Padahal saya punya hutang yang cukup banyak, guys. Sekilan 20 jutaan masihan. Bahkan bisa nambah lagi kalau misalnya ada uang darurat dan lain sebagainya. Tapi saya bisa bayar karena gaji saya itu sesuai. Ya kalau bisa kalian itu nggak punya inilah apa namanya pinjol, karena terjerat pinjol juga nggak enak. Kalau orang yang mampu yang bisa bayar ya silahkan. Kadang pinjol itu mempermudah, kayak pay later jadi dapat diskon gitu kan.
Ya udah itu aja guys tips dan trik saya. Semoga kalian nggak terjerat lagi sama yang namanya pinjol, bunga-bunga yang rendah, yang tinggi udah bisa tahu. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman dan bye.